Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Pada kesempatan siang ini, saya akan mempresentasikan PPT Sejarah Pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan, SPDI, SHUM, MPDI. Nama Uli Nakmah, NIM 3150 2500 S1 Pendidikan Agama Islam, Universitas Sultan Agung Semarang 2026. Latar belakang Andalusia sebagai pusat peradaban Islam di barat. Yang kedua, pendidikan berkembang pesat pada masa Umayyah. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Yang keempat, berpengaruh besar terhadap peradaban Eropa. Rumusan masalah, bagaimana kondisi pendidikan Islam di Andalusia. Yang kedua, apa saja lembaga pendidikan yang berkembang. Yang ketiga, apa kontribusi terhadap peradaban dunia. Tujuan penulisan, menjelaskan perkembangan pendidikan Islam Andalusia. 2. Mengidentifikasi lembaga pendidikan. 3. Menjelaskan kontribusi terhadap peradaban dunia. A. Sejarah dan kejayaan peradaban Islam masa Daulah Umayyah di Andalusia. Tahukah kalian di mana letak Andalusia? Andalusia terletak di bagian selatan semenanjung Iberia, yang saat ini masuk wilayah negara Spanyol dan sebagian kecil Portugal. Dalam sejarah Islam, Andalusia dikenal dengan nama Al-Andalus. Berada di Eropa Barat Daya, berhadapan langsung dengan Afrika Utara, dipisahkan oleh Selat Gibraltar. Menjadi wilayah Islam sejak tahun 711 Masehi. Kota-kota penting di Andalusia yaitu yang pertama adalah Cordoba sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan. 2. Kota Seville. 3. Kota Toledo. 4. Kota Granada sebagai benteng terakhir Islam pada tahun 1492 Masehi. Sebelum Islam datang, Spanyol mengalami berbagai guncangan, kerusakan sosial, kemunduran ekonomi, dan ketidakstabilan. Bahkan Andalusia pernah dikuasai orang-orang Goth atau Gotik. Kondisi tersebut terjadi karena sistem politik, sistem sosial, dan kekuasaan yang rusak. Namun setelah Islam datang, kaum muslimin bukan untuk mencari wilayah atau sumber daya bumi, melainkan berdakwah di jalan Allah dan menyebarkan Islam kepada manusia. Akhirnya, pada tahun 92 Hijriah, penaklukan Islam berhasil menguasai kawasan Andalusia hingga dakwah Islam tersampaikan pada umat. Orang-orang pun berbuyun-buyun masuk Islam. Cahaya Islam pun bersinar di negeri-negeri yang sebelumnya menyembah patung, berhala, api, dan para raja mereka. 1. Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Musa bin Nusair merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah ekspansi Islam pada masa Daulah Umayyah, khususnya dalam pembukaan wilayah Andalusia atau Al-Andalus pada awal abad ke-8 Masehi. Ia menjabat sebagai gubernur Ifriqiya
di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan militer, administratif, serta dakwah yang kuat. Keberhasilannya menaklukkan Afrika Utara dan mengintegrasikan suku-suku Berber ke dalam Islam menjadi faktor kunci dalam stabilitas kawasan tersebut. Pada tahun 711 Masehi, Khalifah Musa bin Nusair menginisiasi ekspedisi ke Andalusia dengan mengutus panglimanya yaitu Taurik bin Ziyad yang berhasil mengalahkan kekuasaan Visigoth dan membuka jalan bagi berdirinya pemerintahan Islam di semenanjung Iberia. Dengan demikian, Musa bin Nusair dapat dipandang sebagai arsitek utama masuknya Islam ke Eropa Barat, yang kemudian melahirkan peradaban Islam Andalusia yang maju dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Tokoh kedua Umayyah di Andalusia. Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil adalah pendiri dinasti Umayyah di Andalusia dan penguasa pertama Emirat Cordoba. Dia dikenal sebagai Pangeran Bani Umayyah yang lolos dari pembantaian oleh dinasti Abbasiyah dan berhasil membangun kembali kekuasaan keluarganya di Spanyol Islam, menandai awal kejayaan peradaban Islam di Eropa Barat. Pelarian dan pendirian kekuasaan. Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi, Khalifah Abdurrahman, cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, menyelamatkan diri dari perburuan Abbasiyah. Ia menempuh perjalanan panjang melalui Palestina, Mesir, dan Afrika Utara sebelum menyeberangi Selat Gibraltar menuju Andalusia. Dengan kecerdikan diplomatik, ia memanfaatkan persaingan antar suku Arab dan Berber untuk merebut Cordoba pada tahun 756 Masehi dan mendirikan pemerintahan independen dari Baghdad. Pemerintahan dan kebijakan. Sebagai amir, Khalifah Abdurrahman menata birokrasi dan pertahanan yang efektif, memadamkan lebih dari 20 pemberontakan dan memperkuat pasukan tetap hingga 100.000 prajurit berkuda. Ia membangun sistem air bersih, tembok kota, taman rusafah, dan memperindah Masjid Cordoba yang kemudian menjadi ikon arsitektur Islam di Eropa. Pemerintahannya menonjol karena sikap toleran terhadap umat Kristen dan Yahudi serta kebijakan integratif terhadap etnis Berber. Warisan dan pengaruh. Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil dianggap sebagai peletak dasar kemajuan ilmiah dan budaya Al-Andalus. Emirat Cordoba yang ia dirikan berkembang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dan seni terbesar dunia Islam, memunculkan tokoh-tokoh seperti Khalifah Abdurrahman III dan Khalifah Az-Zahrawi pada masa-masa berikutnya. Julukan Raja Wali Quraisy yang diberikan oleh Abu Ja'far al-Mansur menggambarkan ketangguhannya dalam membangkitkan kembali kejayaan Umayyah dari kehancuran total. Peran Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau adalah pendiri Daulah Umayyah di Andalusia. Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan pemerintahan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masehi dengan pusat pemerintahan di Cordoba. Pemersatu wilayah Andalusia. Ia berhasil menyatukan wilayah Andalusia yang sebelumnya dilanda konflik politik dan persaingan antar kelompok. Letak dasar stabilitas politik. Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil membangun sistem pemerintahan dan administrasi yang kuat sehingga tercipta keamanan dan ketertiban. Yang keempat yaitu pondasi peradaban dan pendidikan Islam. Kepemimpinannya menjadi landasan berkembangnya pendidikan ilmu pengetahuan dan
kebudayaan Islam di Andalusia. Nama-nama Khalifah Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama adalah Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kedua Khalifah Hisham I, Khalifah Al-Hakam I, Khalifah Abdurrahman II, Khalifah Muhammad I, Khalifah Al-Mundir, Khalifah Abdullah bin Muhammad, Khalifah Abdurrahman III, Khalifah Al-Hakam II, Khalifah Hisham II, Khalifah Muhammad II, Khalifah Sulaiman Al-Musa'in, Khalifah Abdurrahman IV, Khalifah Abdurrahman V, Khalifah Muhammad III, Khalifah Hisham III. Kejayaan Islam di Andalusia diantaranya ada Masjid Sevilla adalah pusat ibadah dan pendidikan Islam sebelum diubah menjadi katedral atau gereja. Menara Torre del Oro adalah bukti kejayaan arsitektur Islam Andalusia. Lembaga pendidikan Kutab. Berkembang lembaga pendidikan dasar yang tertata rapi. Ilmu yang dipelajari antara lain fikih, bahasa Arab, sejarah, geografi, seni musik, dan seni suara. Pendidikan tinggi. Pendidikan tingkat lanjut di Andalusia berkembang pesat di kota-kota besar seperti Cordoba, Sevilla, Granada, dan lain-lain. Meskipun belum disebut universitas seperti sekarang, lembaga-lembaga ini telah berfungsi sebagai perguruan tinggi. Bidang yang diajarkan ilmu agama antara lain tafsir, hadis, fikih, dan usul fikih. Ilmu rasional antara lain filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan sains. Bidang ilmu yang berkembang di dalam kutab fikih melahirkan banyak tokoh yaitu Imam Ibnu Yahya, Abu Bakr, Ibnu Qutiyah, Imam Mundir, Ibnu Sa'id Al-Baduti, Imam Ibnu Hazim, Ibnu Rushd. Bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar ilmu pengetahuan dan administrasi melahirkan tokoh bahasa yaitu Imam Al-Qoli, Al-Zubaydi, Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Hayyan, Al-Ghurnati, dan lain-lain. Sejarah dan geografi. Bermunculan buku-buku sejarah, tokoh-tokohnya di antara lain Imam Ibnu Zubair, Ibnu Al-Khatib, dan Ibnu Khaldun. Seni musik dan suara. Berkembang sekolah musik yang diprakarsai oleh Zaryab atau Al-Hasan Ibnu Nafi. Bidang ilmu yang berkembang dalam pendidikan tinggi yaitu filsafat. Dikembangkan pada masa Khalifah Ibnu Abd Rahman dan Al-Hakam. Dikeluarkan kebijakan mengimpor karya-karya filsafat dari timur. Tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Bajjah atau Muhammad Ibnu Asy-Syaikh, Imam Abu Bakar Ibnu Tufail, Ibnu Maimun, Ibnu Arabi, Sulaiman Ibnu Yahya, dan Ibnu Rushd. Bidang sains. Berkembang banyak ilmu antara lain matematika, kimia, kedokteran, astronomi. Berkembang karena satu prinsip tauhid. Pengetahuan satu karena dunia satu. Dunia satu karena Tuhan satu. Tokohnya antara lain Imam Abbas bin Firnas, prototipe kapal terbang, Abu Ishaq Al-Zarqali, tabel Toledo, Ibrahim bin Yahya An-Naqos, menentukan waktu gerhana. Bidang kedokteran. Dokter dan tabib dari Al-Andalus memiliki sumbangan bidang anatomi dan fisiologi, melahirkan bapak ilmu bedah modern yaitu Imam Abul Qasim Az-Zahrawi atau Abul Qasis dengan kitabnya At-Tasrif, Imam Abu Mabis, dan Ummi Al-Hasan binti Abi Ja'far. Kontribusi bagi dunia barat. Salah satu kontribusi terbesar pendidikan Islam Andalusia bagi dunia barat adalah transfer
ilmu pengetahuan klasik dan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan di Andalusia seperti masjid, madrasah, dan perpustakaan menjadi pusat pengkajian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu rasional. Karya-karya ilmuwan Muslim dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan sains diterjemahkan ke dalam bahasa Latin melalui pusat-pusat penerjemahan di Toledo dan Cordoba. Menurut Aziz dan Munawar, proses penerjemahan ini berperan penting dalam memperkenalkan kembali pemikiran filsafat Yunani yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh para ilmuwan Muslim kepada dunia Barat. Dengan demikian, pendidikan Islam Andalusia tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga metodologi berpikir ilmiah yang rasional dan sistematis. Yang kedua, model pendidikan Islam di Andalusia turut menginspirasi lahirnya institusi pendidikan tinggi di Eropa. Sistem halaqah, kurikulum terpadu, serta relasi guru-murid yang egaliter menjadi rujukan bagi universitas-universitas awal di Barat. Beberapa universitas tertua di Eropa seperti Universitas Bologna dan Universitas Paris berkembang setelah adanya kontak intelektual dengan dunia Islam Andalusia. Sormin dan kawan-kawan menegaskan bahwa konsep universitas sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang multidisipliner tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lembaga pendidikan Islam di Andalusia. Tradisi diskusi ilmiah, debat akademik, dan kajian teks menjadi warisan penting yang diadopsi oleh dunia Barat. Yang ketiga, pendidikan Islam Andalusia memberikan kontribusi besar dalam perkembangan filsafat Barat melalui pemikiran tokoh-tokoh Muslim seperti Ibn Rushd. Pemikiran rasional Ibn Rushd tentang hubungan antara akal dan wahyu memberikan pengetahuan mendalam terhadap filsafat skolastik di Eropa. Karomah menjelaskan bahwa pemikiran pendidikan Islam di Andalusia menekankan keseimbangan antara rasio dan spiritualitas. Konsep ini kemudian memengaruhi tokoh-tokoh Barat seperti Thomas Aquinas yang banyak mengadopsi gagasan Ibn Rushd dalam membangun kerangka filsafat Kristen skolastik. Dengan demikian, pendidikan Islam Andalusia berperan dalam membentuk tradisi rasionalisme Barat. Yang keempat, kontribusi bagi dunia Barat yaitu bidang sains dan teknologi juga menjadi area penting kontribusi pendidikan dalam pendidikan Islam Andalusia. Ilmu kedokteran, farmasi, matematika, dan astronomi yang diajarkan di lembaga pendidikan Andalusia menjadi referensi utama bagi ilmuwan Eropa selama berabad-abad. Karya-karya ilmuwan Muslim seperti Az-Zahrawi dalam bidang kedokteran menjadi buku teks standar di Eropa hingga abad ke-17. Erwina dan kawan-kawan menyatakan bahwa kemajuan sains di Andalusia didukung oleh sistem pendidikan yang menekankan eksperimen, observasi, dan kajian empiris. Pendekatan ilmiah ini kemudian diwarisi oleh dunia Barat dan menjadi fondasi bagi perkembangan sains modern. Kesimpulan, pendidikan Islam pada masa Andalusia merupakan salah satu puncak kejayaan peradaban Islam yang ditandai oleh berkembangnya sistem pendidikan yang holistik, integratif, dan terbuka terhadap berbagai disiplin ilmu. Pendidikan di Andalusia tidak hanya menekankan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga mengembangkan ilmu-ilmu rasional seperti
filsafat, sains, dan kedokteran, sehingga mampu melahirkan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berbudaya. Melalui lembaga-lembaga pendidikan yang maju, serta tradisi keilmuan yang kuat, Andalusia berperan penting sebagai pusat transmisi ilmu pengetahuan ke dunia barat dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan, pemikiran rasional, dan kebangkitan intelektual Eropa. Oleh karena itu, pendidikan Islam Andalusia memiliki nilai historis sekaligus relevansi strategis sebagai inspirasi bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer yang adaptif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.